Kami dari kelompok 2 Anatomi Fisiologi akan menjelaskan tentang skenario anatomi dan ukuran panggul wanita. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Anindya Pravita Devi, NIM 009. Saya Serina Intan Azaro, NIM 007. Saya Fatiana Salsabila, NIM 010. Saya Anissa Astri Nishima, NIM 011. Saya Bukti Hoirunisa, NIM 008. Cekidot. Panggul terdiri atas dua bagian. Yang pertama, ada bagian yang keras dibentuk oleh tulang, dan bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri atas 4 buah. Tulang yang pertama, ada 2 tulang pangkal paha oksisae, 1 tulang kelangkang osakum, dan 1 tulang tungging ophskokisikis. 2 tulang pangkal paha terdiri atas 3 buah bagian yang saling berhubungan. Yang pertama, ada tulang usus os ilium, tulang duduk os isium, dan tulang kemaluan os pubis. Badan atas tulang usus yang memiliki pinggiran yang tebal disebut dengan crista iliaca. Di depan crista iliaca ini terdapat tonjolan yang dinamakan dengan sias, spina iliaca anterior superior. Di bawah sias terdapat tonjolan yang dinamakan dengan siai, spina iliaca anterior inferior. Nah, di belakangnya terdapat jalan yang dinamakan dengan iliaca posterior superior. Di bawah sips terdapat siti spina iliaca posterior inferior. Di bawah sips terdapat dekian yang besar disebut dengan ischisura ischia mayor. Di bawahnya terdapat tonjolan yang dinamakan dengan spina ischianica. Di bawah spina ischianica terdapat peki yang kecil disebut dengan incisura ischiadica minor. Pada osteolium terdapat lajur yang disebut dengan linea terminalis atau linea innominata, yang merupakan batas antara tanggal besar dan panggul kecil. Tulang duduk yang tebal ini berfungsi untuk menopang berat badan saat kita duduk, yang disebut dengan tuber ischiadicum. Tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang yang disebut dengan foramen obturatorium. Nah, di samping foramen obturatorium ini terdapat mangkok sendi yang disebut dengan acetabulum. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis. Sedangkan tangkai kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Ramus kiri dan kanan yang berbentuk segitiga disebut dengan acus cubis. Tulang belakang atau tulang kelangkang atau osakrum yang berbentuk segitiga yang memiliki 5 ruas senyawa dan 5 buah lubang disebut dengan foramina sacraria anteriora. Lubang-lubang ini akan dilalui oleh urat-urat syaraf yang akan membentuk plexus sacralis. Di atas osakrum terdapat tonjolan yang disebut dengan promotorium. Kemudian, di bagian tengah ini terdapat 2 cut berduri yang disebut dengan kristal sakalis. Yang terakhir, ada tulang tungging. Tulang tungging ini memiliki 3-5 ruas nomor 1 apabila pada saat persalinan ujung tulang tungging ini dapat ditolak sedikit ke belakang hingga ukuran pintu bawah panggul bertambah besar. Panggul kecil ditentukan oleh 4 bidang. Yang pertama, ada pintu atas panggul, bidang sempit panggul, bidang luas panggul, dan pintu bawah panggul. Pintu atas panggul, batas atas dari panggul kecil, bentuknya oval. Batas-batasnya yang pertama ada promontorium sayap sacrum, linea innominata ramus ossis pubis, dan pinggir atas simsivis. 3 ukuran ditentukan dari pintu atas panggul. Yang pertama ada ukuran muka, belakang diameter anteroposterior, dan promontorium ke pinggir atas simsivis, dan memiliki ukuran 11 cm. Yang kedua ada ukuran melintang diameter transversa, untuk yang Indonesia 12,5 cm, dan untuk yang Eropa 13,5 cm. Ukuran terbesar antara linea innominata diambil tegak lurus pada conjugata versa. Terakhir adalah ukuran sorong diameter obliku
dari artikulatio sacroiliaca ke tuberculosis pubicum dari belahan panggul yang bertentangan yang memiliki ukuran 13 cm, bidang luas panggul, bidang dengan terbesar terbentang antara pertengahan simsitis, pertengahan acetabulum, menu pertama antara ruas-ruas real 2 dan 3 high, diukur dari simsitis ke pertengahan sakral 2 dan 3 yang memiliki ukuran 12,75 cm, sedangkan ukuran melintang diukur dari pertengahan acetabulum yang memiliki ukuran 12,5 cm. Sedikit panggul bidang dengan ukuran terkecil terdapat setinggi-tinggi bawah simsitis kedua spina ischiadica dan memotong sakrum kurang lebih 1-2 cm. Di atas ujung sakrum, ukuran muka belakang diukur dari bawah simsitis ke ujung sakrum dengan ukuran 11,5 cm. Kemudian ukuran melintang diukur dari kedua spina ischiadica yang memiliki ukuran 10 cm. Kemudian diameter sagittalis posterior dari sakrum ke pertengahan antara spina ischiadica diisi jika yang memiliki 5 cm. Pintu bawah panggul terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tubuh kiri dan kanan. Puncak dari segitiga yang belakang adalah ujung sakrum. Kemudian segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis. Lebih pada pintu bawah panggul biasanya ditunjukkan 3 ukuran. Yang pertama ada ukuran muka belakang dari bawah simsitis ke ujung sakrum yang memiliki ukuran 11,5 cm. Ukuran yang kedua adalah ukuran melintang antara tuber ischiadicum kiri dan kanan yang memiliki ukuran 10,5 cm, dan yang terakhir ada diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang yang memiliki ukuran 7,5 cm. Itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.